Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Bupati Pelalawan Zukri mengaku kecewa dengan terjadinya kesalahan input data vaksinasi yang terjadi di daerahnya. Ada belasan ribu warganya yang sudah divaksin namun tercatat di daerah lain. Gubernur Riau, Syamsuar langsung merespons laporan yang disampaikan oleh Bupati Pelalawan dan akan segera berkoordinasi dengan Danrem 031 Wirabima. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Syaiful Misgiono yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Syaiful. Ya, halo Firda. Syaiful, bisa Anda jelaskan berapa banyak jumlah data yang salah input tersebut dan juga apa sebenarnya penyebabnya? Ya, baik Firda dan pemirsa Tribunus dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa Bupati Pelalawan tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya karena ada 18.000 warganya yang sudah divaksin, namun tidak masuk dalam data sebagai warga yang sudah divaksin. Justru 18.000 warga Pelalawan yang sudah divaksin ini masuk ke kabupaten lain, yaitu Kabupaten Kampar. Nah, kondisi ini berdampak terhadap capaian vaksinasi di Kabupaten Pelalawan yang saat ini masih rendah. Padahal menurut Bupati Pelalawan, fakta real di lapangan jumlah warga yang divaksin sebetulnya sudah banyak. Namun karena ada kesalahan input, ini berdampak terhadap capaian vaksinasi di Pelalawan yang saat ini masih rendah. Jukri, Bupati Pelalawan mengungkapkan bahwa saat ini berdasarkan data yang dirilis, capaian vaksinasi baru berkisar antara 23%. Padahal menurut Jukri, jika dilihat dari data real di lapangan, itu persentase jumlah warga yang divaksin sudah mencapai di atas 50. Namun karena ada kesalahan input data, capaian vaksinasi di Pelalawan menjadi rendah karena ada 18.000 warganya yang sudah divaksin ternyata tidak masuk dalam data. Nah, Firda, dapat kami laporkan bahwa kesalahan input data ini terjadi karena ada pelaksanaan vaksinasi massal yang dilakukan oleh TNI, di mana sebagai informasi bahwa Kabupaten Pelalawan memang secara kesatuan ini masuk di Kabupaten Kampar, secara kesatuan yaitu di Kodim Kampar. Nah, sehingga pencatatannya meskipun yang divaksin adalah warga Pelalawan, namun pencatatannya masuk di Kabupaten Kampar. Begitu, Firda. Syaiful, bisa Anda jelaskan bagaimana kemudian langkah selanjutnya, langkah perbaikan dari pihak Pemprov Riau sendiri dan juga Pemda Pelalawan dan juga dari TNI sendiri mengantisipasi, memperbaiki adanya kesalahan tersebut? Iya, baik Firda. Adanya temuan ini kemarin langsung disampaikan oleh Bupati Pelalawan, Jukri Minsan, kepada Gubernur Riau. Dilaporkan secara langsung dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Gubernur Riau. Dan laporan tersebut langsung direspon oleh Gubernur Riau dan Gubernur berjanji akan menindaklanjuti temuan ini dan segera berkoordinasi dengan Danrem untuk memperbaiki kesalahan input data ini. Sehingga 18.000 warga Pelalawan yang divaksin ini nantinya bisa tercatat di Kabupaten Pelalawan sehingga capaian vaksinasi di Kabupaten Pelalawan bisa meningkat sesuai dengan jumlah warga yang sudah divaksin. Begitu, Firda. Kemudian bisa Anda jelaskan capaian vaksinasi di Riau sendiri saat ini berapa jumlah totalnya dan juga apa saja kendala yang sudah dihadapi? Ya, baik Firda. Untuk di Provinsi Riau sampai saat ini capaian vaksinasi masih di bawah 50%, tepatnya yaitu 41,6%. Total warga Riau itu yang masuk dalam sasaran vaksinasi jumlahnya 4,4 juta. Sampai saat ini yang sudah divaksin baru 1,8 juta. Sehingga secara persentase memang masih berada di bawah 50% dan masih banyak warga yang belum divaksin. Salah satu kendalanya adalah pelaksanaan vaksinasi di daerah yang belum berjalan secara maksimal, termasuk juga pasokan vaksin yang terbatas dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan pelaksanaan vaksinasi belum begitu maksimal dan masif dilaksanakan di daerah. Begitu, Firda.
Mhm. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur Riau, Syams Suar, dan berikut liputannya untuk Anda. Baru selesai rapat koordinasi bersama Forkopimda, bersama Kepala Balai, BMKG, termasuk dinas-dinas yang terkait dengan penanggulangan bencana. Yang pertama tadi membicarakan masalah penanganan COVID. Kami minta kawan-kawan kita di kabupaten kota agar 67 kasus aktif ini segera disembuhkan. Pertama dengan memberikan obat yang paten. Kalau memang tidak ada obat di daerahnya, di rumah sakitnya, segera minta nanti ke provinsi gitu. Sehingga nanti kita ingin harapan kita 0 ya di Riau ini. Kemudian kalau seandainya ditemukan ada pasien positif, kami harapkan juga tracingnya tinggi. Kalau perlu sampai 50 orang gitu. Sehingga kita tahu persis sampai sejauh mana penularan. Jadi kami ingin juga kalau bisa ini tentunya makin sedikit dan pada akhirnya 0. Itu kami harapkan seperti itu. Mumpung sedikit ini mudah kita kerjanya. Tapi karena tidak tinggi lebih sulit lagi gitu. Yang kedua, ini dalam rangka untuk meningkatkan angka kesembuhan. Angka kesembuhan kita baru 96,7%. Jadi masih ada 3, lebih lagi yang harus kita tuntaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan vaksinasi. Tadi sudah kita cermati, vaksinasi tadi masih banyak di daerah. Jadi ada 300 lebih vaksin yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, saya sudah minta tadi agar semua daerah melakukan vaksin yang masif. Sehingga nanti apa yang ada ini segera habis gitu. Nah, tadi juga ada beda pencatatan. Itu nanti akan diselesaikan oleh Pak Danrem. Beda pencatatan misalnya tadi Pelalawan, karena kodingnya ini adalah di bawah Kampar, karena itu catatannya melalui Kampar. Walaupun sudah divaksin tapi masuknya ke Kampar. Sama juga Rokan Hulu juga masuknya ke Kampar. Nah, ini tadi kami minta bantu Pak Danrem dan dalam rangka bagaimana laporan ini istilahnya sesuai dengan penduduk yang divaksin. Kalau misalnya walaupun kodimnya di bawah Kampar, tapi penduduknya tercatat juga sudah divaksin di wilayah Pelalawan atau Rokan Hulu, nah, seperti itu. Kejaksaan Negeri Kejari PD menahan AF 47 tahun, Kepala Desa Lingkok Busuk, Kecamatan Mutiara, Kabupaten PD Aceh pada Kamis 11 November sekira pukul 5 sore. Penahanan lelaki berinisial AF itu terkait dugaan salah mengelola anggaran pendapatan belanja gampang atau APBG selama 3 tahun, mulai dari tahun 2017 hingga 2019. Hasil audit Inspektorat PD ditemukan kerugian negara hingga 400 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Muhammad Nazar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nazar. Halo Firda. Ya, Nazar, bisa Anda jelaskan bagaimana penyidik dari Kejari ini mengetahui AF salah mengelola APBG? Ya, terima kasih Firda. Perlu kami laporkan bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang dilaporkan secara resmi kepada Kejari PD sekitar 3 bulan lalu, sehingga pihak penyidik Kejari PD melakukan penyelidikan tahap awal ke Desa Lingkuk Busuk, Kecamatan Mutiara, Kabupaten PD Aceh. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, terungkaplah bahwa adanya dugaan penyalahan pengelolaan dana desa di kampung tersebut yang terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Antara lain Sangguci berinisial AF itu tidak mempertanggungjawabkan APBG ke-3 tahun tersebut. Kemudian adanya pembangunan fisik seperti jalan itu dikerjakan tidak sesuai dengan volume. Kemudian pencairan dana yang yang dilakukan bendahara ternyata dalam realisasinya dilaksanakan oleh Sangguci berinisial F tersebut. Demikian Firda.
Kemudian apakah dalam kasus ini ada keterlibatan dari perangkat desa lainnya yang juga ikut dalam salah mengelola APBG? Berdasarkan keterangan Kajari PD Gembong Prianto bahwa untuk sementara baru satu orang tersangka, yakni AF, sebagai mantan lingkup Kecamatan Mutiara. Namun berdasarkan Kajari PD bahwa bisa saja tersangka lainnya akan bertambah. Tapi menurut beliau nanti akan terungkap di persidangan nantinya. Demikian, Firda. Lantas ada berapa kasus dana desa yang ditangani saat ini oleh Kejari PD sendiri? Berdasarkan keterangan Kejari PD Gembong Prianto, bahwa selain desa lingkup Kecamatan Mutiara, ternyata ada 2 desa lagi yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan. Bahkan berdasarkan keterangan Kajari sendiri bahwa kedua kampung tersebut juga telah adanya hasil audit dari Inspektorat PD dan BPKP. Namun Sang Kajari belum mempublisnya, sehingga dalam waktu dekat ini beliau juga akan merilis kepada media. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia Muhammad Nazir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Meski telah dipastikan lolos perempat final atau babak 8 besar Liga 2, namun Sriwijaya FC, tim kebanggaan Sumatera Selatan yang belum terkalahkan, bertekad akan tetap bertarung menghadapi 3 laga sisa babak penyisihan putaran kedua yang berlangsung di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru Riau hingga akhir November 2021 nanti. Baik manajer tim Sriwijaya FC Hendrian Syah maupun kepala pelatih Neil Maizar menyatakan akan tetap memberikan suguhan tontonan menarik laga Laskar Wongkito bertanding di 3 pertandingan nanti melawan PSPS Riau, KS 3 Naga, dan PSMS Medan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari sripoku.com. Ada Abdul Hafiz yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hafiz. Halo rekan Firda. Hafiz, bisa Anda jelaskan bagaimana posisi tim Sriwijaya FC yang hingga pertandingan ke-7 dari 10 laga babak penyisihan rekornya belum terkalahkan? Ya, dapat kami laporkan bahwa hingga sampai tadi malam itu pertandingan ada antara KS 3 Naga itu berhasil mengalahkan saudara tuanya PSPS Pekanbaru. Kemudian ada dari pertandingan MUBA Bubble United itu juga menahan imbang PSMS Medan. Nah, ini menguntungkan dari tim Sriwijaya FC yang berhome base di Palembang, milik di Pasar Sumatera Selatan. Posisi sekarang ini tim Sriwijaya FC sudah bisa dipastikan lolos ke babak selanjutnya, yakni babak perempat final atau babak 8 besar dengan poin 17. Sementara posisi kedua itu ada ditempati ada PSMS Medan itu poin 10, kemudian PSPS ada di peringkat ketiga dengan poin 9, KS 3 Naga itu posisi selanjutnya itu 8, Semen Padang itu ada di posisi kelima dengan poin 7, sedangkan juru kunci itu MUBA Bubble United dengan poin 3. Itu di antara di bawahnya tim Sriwijaya FC itu akan lebih sengit itu pertarungan untuk memperebutkan tiket runner up untuk bisa lolos. Nah, ada 2 tim masing-masing grup itu untuk bisa lolos ke babak 8 besar atau babak perempat final. Selanjutnya bahwa ya, oke, ini dulu yang dapat bisa kami laporkan untuk posisi sekarang ini, rekan Firda. Hafiz, bisa Anda jelaskan dengan masih ada sisa 3 laga di babak penyisihan begitu, apa kemudian instruksi yang disampaikan oleh manajer tim maupun dari kepala pelatih sendiri kepada skuad tim Sriwijaya FC? Oke, rekan Pak.
manajer tim Bapak Hendriansa maupun pelatih kepala itu Coach Neil Maizer ini sama-sama mendapat instruksi dari manajemen Sriwijaya FC bahwa 3 laga sisa ini semuanya ini sekarang ini kan di pertandingan ke-7 masih ada 3 laga sisa. 3 laga sisa ini instruksinya agar supaya tetap disapu bersih, artinya jangan sampai terkalahkan. Bahkan kalau bisa ini jangan sampai seri pun jangan. Artinya ambisi sekali untuk Sriwijaya. Ini alasannya apa? Ini alasannya kalau menurut manajemen ini adalah untuk menunjukkan bahwa disinilah saatnya bahwa Sriwijaya FC untuk menunjukkan kelasnya, bahwa Sriwijaya FC memang layak untuk kembali di kasta tertinggi, yakni Liga 1. Dan ini juga untuk menyajikan sebagai suguhan ucapan juga kepada terima kasih kepada warga Sumatera Selatan yang selama ini mensupport maupun stakeholder yang selama ini mendukung Sriwijaya FC untuk mencapai targetnya untuk kembali ke Liga 1. Dan ini juga tidak akan tim Sriwijaya FC juga diminta supaya tidak main-main, artinya profesional, ya, tidak menganggap enteng dengan tidak menganggap enteng lawan, tapi ini tetap tidak menghitung-hitung oh ini harus bertahan, oh ini tidak begitu fight, tapi semuanya itu fight semua, begitu rekan Firda. Kemudian soal PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi Liga Indonesia yang nantinya akan membuka kembali jendela transfer pemain tahap 3 begitu, apakah Hafiz, apakah Sriwijaya FC ada rencana begitu merekrut kembali pemain baru? Ya, setelah kita konfirmasi itu 3 laga sisa di babak penyisian ini dan juga untuk di babak selanjutnya. Demikian rekan Firda. Hafiz, bagaimana kemudian penilaian terhadap penampilan 2 pemain baru yakni gelandang serang naturalisasi asal Maroko dan juga pemain gelandang serang anyar Markelly Arrodi? Dari penilaian manajemen maupun dari tim pelatih itu kedua pemain ini yang dimainkan terakhir itu mereka cukup bagus, artinya sesuai ekspektasi. Tapi karena pertandingan kemarin di lapangan Harudin Nasution Pekanbaru Riau sedang mengalami cuacanya hujan dan memang kondisi lapangannya tidak sebagus dari di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Jadi ini membuat para pemain bermainnya kurang maksimal, dan juga tim lawan yang saat itu adalah tim lawan dari Sriwijaya FC itu Semen Padang itu bermainnya agak terlalu keras ya, karena memang mereka juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengejar ketertinggalan poin, sehingga ada yang jurus keras gitu. Saya pemain antara lain yang pemain Maroko ini Abdel ini mengalami cedera, luka kepalanya di luka itu. Ya, selain itu, dan untuk pemain satunya lagi ya cukup bagus juga, itu pemain dari tim PON dari asal Papua. Oke, rekan Firda, demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sriapogo.com Abdul Hafiz atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Hafiz juga sudah menghimpun keterangan dari Hendrian Syah, manajer tim Sriwijaya FC, dan juga kepala pelatih Sriwijaya FC Neil Maizer. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, tetap ini kan pekerjaan yang sangat luar biasa ini ya. Karena dari pertandingan hari ini ya gambarannya sedikit lebih jelas, tapi selagi saya bilang sama teman-teman para teman media, kita akan tetap berjuang dengan situasi dan kondisi apapun. Dengan 3 pertandingan sisa, kita tidak boleh berleha, dan mungkin kita akan mencoba bagaimana kita mematangkan tim ini lebih baik ke depannya. Begitu, Bang. Ada sejumlah pemain baru nih coach yang di Sriwijaya, bagaimana evaluasi coach terhadap pemain baru ini? Ya, yang pertama tentu kita tetap fight ya di 3 pertandingan ini, melawan Pekanbaru, melawan Tiga Naga, dan melawan Medan. Karena apapun yang namanya pertandingan kan kita harus fight, tidak mungkin kita berlena atau berleha. Yang kedua, memang 2 pemain baru ini kan kita mainkan dengan taktikal dan cara kita berbeda, dengan cara kita. Ya, sebenarnya kita tidak berharap di seri apalagi kalah ya. Iya. Kita ya sudah
pertandingan itu seperti itulah. Kalau kita lihat tim lain ada Dewa yang tidak pernah kalah, jadi kalah itu ada yang di babak bawah. Nah, ini kita berharap sebenarnya jangan sampai kalah. Iya. Ya, kita menganggap semua kawan itu kan memiliki kesempatan. Iya, tim-tim itu kan kemampuan dan kesempatan yang sama untuk memenangkan setiap pertandingan. Jadi ya tetap kita harus waspada. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan personil gabungan dari TNI Polri menggelar penyisiran di tambang emas ilegal Gunung Botak, Desa Persiapan Wam Said, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Maluku, pada Kamis 11 November. Penyisiran itu dilaksanakan untuk menertibkan pertambangan emas tanpa izin atau PETI di kawasan tersebut dikarenakan belum adanya izin usaha pertambangan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Andi Papalia yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Andi. Ya, halo rekan Fira dan juga Tribuners. Andi, bisa Anda jelaskan bagaimana proses penyisiran tambang emas Gunung Botak oleh pihak kepolisian dan gabungan ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Ya, dapat saya sampaikan bahwa penyisiran yang dilaksanakan oleh personil gabungan TNI Polri yang dilaksanakan pada Kamis kemarin, bahwa seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin atau ilegal akan langsung dihentikan oleh para personil gabungan dikarenakan surat izin pertambangan belum dikeluarkan dari pemerintah pusat karena sampai saat ini masih dalam proses usaha agar surat izin pertambangan itu dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sudah. Kemudian total ada berapa personil gabungan dari TNI Polri yang diturunkan saat penyisiran ini? Ya, untuk personil gabungan yang diturunkan itu kurang lebih ada 100 lebih personil, yakni dari Polres Pulau Buru dan juga Brimob, kemudian ada juga TNI dari Mako Firda. Andi, bisa Anda jelaskan dari proses penyisiran tambang tersebut, apa yang kemudian ditemukan oleh pihak personil gabungan di sana? Ya, untuk dari hasil penyisiran ditemukan banyak kiranya puluhan bak rendaman dan juga tenda-tenda yang diketahui milik aktivitas para penambang ilegal, Firda. Kemudian, apakah aktivitas tersebut tambang ilegal ini memang sudah lama dilaksanakan di sana, Andi? Untuk aktivitas Firda, untuk aktivitas pertambangan sendiri ini sudah lama dilaksanakan oleh para penambang baik dari lokal maupun juga dari luar daerah yang turut serta datang ke Kabupaten Buru untuk melaksanakan aktivitas pertambangan. Kemudian sehingga itu dapat mengganggu, kemudian juga dapat merusak lingkungan yang ada di lokasi Gunung Botak, Firda. Dari penyisiran tersebut, apakah juga ada pihak-pihak yang sudah diamankan oleh pihak tim gabungan, begitu Andi? Ya, sampai sejauh ini belum ada dari para pelaku penambang ilegal belum dapat diamankan karena pada saat dilakukan penyisiran itu tidak ada satu masyarakat yang beraktivitas di lokasi pertambangan. Namun ada beberapa bak dan juga tenda-tenda milik para penambang itu apabila diketahui bahwa aktivitas ini memang betul dilaksanakan maka langsung dibakar atau dihancurkan oleh para aparat gabungan, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Andi Papalia atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Andi juga sudah menghimpun keterangan dari Paur Humas Polres Pulau Buru, Aibda MIS Jamaludin. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan penyisiran hari ini seperti apa? Baik, hari ini Polres Pulau Buru melakukan kegiatan rutin penyisiran yang mana melibatkan 100 personil dari Polres Pulau Buru, dari Polres maupun Brimob dan ini. Kira-kira untuk anggotanya berapa personil gabungan? Jadi anggota yang dilibatkan dalam giat penyisiran ini sebanyak 100 personil. Kemudian sasaran penyisiran itu adalah rendaman, bahan kimia, dan yang lain-lain. Kami sudah lakukan itu semua. Mungkin tadi teman-teman juga di lapangan sama-sama dengan kami supaya melakukan giat sama-sama. Tindakan-tindakan untuk mengatasi itu apa? Kayak menghancurkan atau apa? Rendaman kita hancurkan bahan-bahan rendaman itu. Pembakaran juga. Ya, pembakaran tenda-tenda ya.
Kira-kira untuk giat ini apakah ini rutin ataukah seperti gimana bisa jelaskan? Oh, kami akan melihat. Maka kalau masih ada aktivitas lagi kami akan lakukan itu. Ada berapa buah rendaman tadi? Rendaman banyak, Bu. Karena di sini kan bukan hanya satu tempat, kan itu kan ada sekitar 5 titik yang melakukan penyisiran. Itu belum semua berapa. Untuk harapannya seperti apa kemudian terkait dengan penanganan gunung botak atau peti ini seperti apa? Kami berharap masyarakat tetap tenang, bersabar sampai menunggu ada izinnya dari pusat. Tim unit patroli reaksi cepat dan unit satwa Direktorat Samapta Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan 7 orang yang diduga asik mabuk-mabukan dan berpesta narkoba di Jembatan Emas pada Kamis 11 November. 7 orang ini berhasil diamankan, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 3 perempuan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Joni Kurniawan, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Joni. Halo rekan kita, selamat sore. Joni, bisa Anda jelaskan kronologi penangkapan para pelaku yang melakukan pesta narkoba dan miras ini? Ya, rekan Firda, dapat saya sampaikan sebelumnya pada Kamis 11 November 2021, tim UPRC dan unit satwa Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan operasi di Jembatan Emas, Kota Pangkal Pinang, begitu Firda. Saat melakukan operasi patroli, tim menemukan muda-mudi begitu sedang melakukan kumpul-kumpul dan ternyata saat didatangi ternyata ditemukan beberapa barang bukti seperti misalnya minuman keras dan juga diduga sabu begitu Firda. Oke, kemudian barang bukti apa saja yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat mengamankan 7 orang tersebut? Iya, Firda, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 botol anggur merah dan juga beberapa paket diduga sabu, Firda. Dan informasi yang terkini yang kami dapatkan dari Direktorat Samapta Polda Kepulauan Bangka Belitung, kasus ini telah dilimpahkan ke Dirres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dan informasi yang bisa kami sampaikan juga saat ini dari 7 orang yang diamankan, Firda, total keseluruhan yang berhasil diperiksa oleh Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 10 orang, Firda, dari hasil pengembangan yang telah dilakukan. Berarti saat ini dari jumlah 7 orang tersebut kemudian bertambah 3 menjadi saat ini 10 orang yang terlibat dalam pesta narkoba dan juga miras tersebut. Kemudian bagaimana saat ini proses dari ke-10 pelaku ini? Ya, rekan kita dapat saya sampaikan dari pemeriksaan terhadap 10 orang tersebut didapati 1 orang yang menjadi tersangka begitu Firda, sedangkan 8 orang lainnya saat dilakukan pemeriksaan urin itu dinyatakan negatif sabu. Ada pula 1 orang yang juga dinyatakan positif, sehingga saat ini yang dinyatakan tersangka itu sebanyak 1 orang, sedangkan 1 orangnya lagi yang positif urin tersebut masih dalam proses pemeriksaan begitu Firda. Oke, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Joni Kurniawan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya udah hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan?
Jadi kalau saya jadi Tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pencarian seorang warga Kelurahan Maesa Unima yang diduga tenggelam saat mencari ikan di Danau Tondano akhirnya membuahkan hasil. Setelah 2 hari pencarian, korban ditemukan tewas tenggelam di dalam air di Danau Tondano, tepatnya di Kelurahan Orongo, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Mayer Lumanto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Mayer. Iya, halo, rekan Firda. Ya. Mayer, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pencarian dan penemuan korban ini? Iya, jadi sebelumnya telah dilakukan pencarian selama 2 hari dan korban yang ditemukan tewas tenggelam di dalam air di Danau Tondano, tepatnya di Kelurahan Orongo, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, pada Jumat siang tadi. Dan dari pantauan korban ditemukan pada pukul 10.30 ya di sebelah utara, di mana dekat dengan lokasi korban yang tenggelam. Jadi saat ditemukan jasad korban berada di bawah tanaman eceng gondok yang menutupi jasad korban. Kemudian tim SAR gabungan memang agak kesulitan ya menemukan korban, karena proses evakuasi harus mengangkat dulu eceng gondok yang berada di lokasi tersebut. Mayer, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi cerita peristiwa saat korban tenggelam, dinyatakan tenggelam di Danau Tondano sendiri? Ya, baik rekan Firda. Jadi sebelumnya korban kejadian tenggelam terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 November ya 2021 di pinggiran Danau Tondano, dan korban berinisial FT, umur 44 tahun, bekerja sebagai pegawai di kampus Unima Tondano, akan melakukan aktivitas mencari ikan saat itu. Dan pada pukul 6 sore korban datang ke lokasi di mana dia mencari ikan di sana, dan kemudian beberapa saat setelah itu dia bersama dengan anaknya, yang anaknya yang pertama maksudnya yang kembali ke darat, namun korban sendiri sudah tidak kembali ke darat dan diduga sudah tenggelam ke Danau Tondano tersebut. Oke, Mayer, bisa Anda jelaskan korban ini berinisial FT begitu, yang bekerja sebagai pegawai di kampus Unima Tondano. Kemudian bagaimana untuk jasad dari korban sendiri saat ini? Iya, kondisi jasad korban setelah dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Samratulangi Tondano, dan dari tim Basarnas langsung menyerahkan jasad korban kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah mereka, dan sepenuhnya sudah ditangani oleh keluarga dari korban. Begitu rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Mayer Lumanto, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras terus mengguyur wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat 2 pekan terakhir. Tak hanya mengakibatkan sejumlah akses tertutup longsor, namun hujan juga mengakibatkan longsor hingga mengancam keselamatan warga. Misalnya longsor yang terjadi di lingkungan Banggo, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, yang merusak 2 rumah warga. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sulbar, ada Samuel yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Samuel. Iya, halo rekan Firda. Samuel, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi 2 rumah milik warga ini terdampak longsor di sana? Ya, betul rekan Firda dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa memang sejak 2 pekan terakhir ini hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Mamasa, sehingga pada minggu kemarin itu hujan deras menyebabkan longsor di belakang rumah 2 warga di Dusun Banggo, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, sehingga 2 rumah warga ini tertimpa longsor dan menyebabkan rumah warga ini rusak berat. Nah, beruntung pada malam itu korban selamat karena ada beberapa tiang bangunan yang sempat menghalang
material longsor sehingga tidak menimpa pemilik rumah yang sedang tertidur pulas pada saat itu. Begitu rekan Firda. Samuel, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi dari pemilik rumah yang rumahnya terdampak longsor tersebut? Ya, betul sekali bahwa sejak saat itu pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah kerabatnya karena masih takut adanya longsor susulan yang sewaktu-waktu bisa terjadi, di mana hingga saat ini memang hujan deras cukup lebat mengguyur wilayah Kabupaten Mamasa. Nah, kedua kepala keluarga ini terpaksa memilih mengungsikan keluarganya ke rumah kerabatnya yang dekat dari lokasi longsor, begitu rekan Firda. Kemudian saat ini seperti apa kondisi terakhir berdasarkan pantauan di lapangan di lokasi longsor tersebut? Iya, betul sekali. Hingga sore tadi dari pantauan kami memang material longsor masih memenuhi jalan, sehingga memang akses jalan penghubung antara kota kelurahan Mamasa ini dan Banggo ini memang masih tertutup karena memang pemerintah belum membersihkan material longsor itu karena masih bisa berdampak longsor yang lebih besar ketika material longsor yang ada di jalan itu dibersihkan, sehingga dari hasil pantauan kami memang tidak bisa dilalui dan pihak kepolisian berinisiatif memasang polis lain, di mana polis lain ini mengimbau kepada masyarakat untuk sementara tidak melalui jalur itu. Namun ada dua jalur yang bisa menjadi alternatif untuk menuju ke pemukiman di sekitar Banggo ini, di mana itu lewat dari jalur depan rumah jabatan Bupati Mamasa, kemudian dari jalur desa Osano, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar Samuel atas laporan Anda, dan tadi Tribuner Samuel juga sudah menghimpun keterangan dari pemilik rumah bernama Nikodemus. Berikut liputannya untuk Anda. Terhalang air toh? Dari ke sini. Tapi Pak, kapan kejadiannya Pak? Malam Senin, jam 1. Yang di depan rumah ini Pak? Di belakang rumah. Terus hancur rumahnya. Hancur rumah Pak? Hancur. Terus ini baru tadi. Ada berapa rumah Pak yang kena di atas? Satu. Cuma agak retak dia. Jadi untuk sementara Pak di mana? Di atas. Keluarga. Rumah keluarga. Rumah keluarga. Mengungsi. Ya. Kira-kira apa-apa saja yang kerugian ini Pak? Kira-kira berapa ini Pak? Kalau kerugiannya kita tidak tahu, nanti itu baruan. Karena sementara stres orang ya begini. Seorang buruh bangunan bernama Zayadi Yasid, 51 tahun, warga Padang Rejo, Lampung Tengah, tewas akibat tertimpa reruntuhan bangunan Kamis 11 November. Ia mengalami kecelakaan kerja saat mengerjakan proyek renovasi asrama, pondok pesantren, dan panti asuhan Al-Banin di Jalan 4, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Joviter Husin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Joviter. Halo Firda. Ya. Joviter, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi tewasnya seorang pekerja tersebut akibat tertimpa reruntuhan bangunan? Iya, Firda, bisa saya sampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus pondok pesantren bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 8 pagi. Saat itu korban bersama 7 pekerja lainnya sedang mengerjakan renovasi bangunan atau yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat asrama para santri. Namun karena kurang memperhatikan area sekitar, sehingga pada saat meruntuhkan bangunan, korban malah justru tertimpa bagian tembok dari bangunan tersebut. Baik, Firda. Kemudian seperti apa proses evakuasi dari jasad pekerja tersebut, Joviter? Iya, mengetahui hal tersebut, pihak pondok pesantren langsung membawa korban ke puskesmas terdekat.
Namun pada saat sampai di puskesmas, petugas medis menyebutkan bahwa korban sudah meninggal dunia. Mengetahui hal itu, pihak pondok pesantren pun meminta izin kepada tenaga medis di pondok pesantren untuk segera memandikan jenazah. Dan untuk selanjutnya jenazah korban langsung dibawa pulang ke Lampung Tengah atau ke rumah duka. Baik, Firda. Jupiter, bagaimana kemudian hasil dari penyelidikan sementara oleh pihak kepolisian sendiri di tempat kejadian? Apakah saat ini sudah diketahui begitu penyebab kematian dari korban sendiri? Ya, dari hasil penyelidikan polisian, pihaknya masih mendalami keterangan saksi maupun dari pihak yayasan atau pengurus pondok pesantren. Namun pihak polisi juga belum dapat menyimpulkan penyebab pasti dari runtuhnya bangunan tersebut. Namun yang jelas, aparat kepolisian telah memasang garis polisi di sekitar area pengerjaan, dan untuk sementara waktu pengerjaan sendiri ditunda hingga aparat kepolisian menemukan atau mengetahui pasti penyebab runtuhnya tembok tersebut. Pihak kepolisian juga berjanji akan memanggil dari pihak yayasan pondok pesantren untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Baik, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Joviter Husin atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Joviter berhasil menghimpun wawancara dari pengurus Yayasan Al-Banin bernama Tamim Khairuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Kemarin kisaran jam 8.30. Ya. Saat itu ada berapa pekerja Pak Ustadz? Kisaran 8 pekerja. 8 pekerja Pak Ustadz ya. 2 tukang, 1 kenek ataupun kuli, yang lainnya itu santri yang bantu. Oh, dibantu santri juga Ustadz ya. Nah Ustadz, untuk insiden itu sendiri terjadi karena apa Pak Ustadz? Kejadian itu pada saat Pak tukang itu sendiri sedang ngancurin tembok ataupun bobok tembok. Ya harus dibobok, memang mau dibuat cakar ayam. Oh gitu Ustaz. Gitu. Kalau boleh tahu ini bangunan ini nantinya dibuat peruntukannya untuk apa Ustaz? Asrama atau apakah Ustaz? Asrama santri. Asrama santri Ustaz ya. 3 lantai rencana. Kalau pekerjaannya sendiri dari kapan awalnya Ustaz? Mulai tanggal peletakan batu pertama waktu Hari Santri 22 Oktober. Dan juga dihadiri oleh wakil wali kota dan juga Pak Camat, Bu Lurah, pihak kelurahan dan juga tokoh setempat. Nah Pak Ustadz, kalau untuk kondisi korban sendiri berapa yang luka, berapa yang meninggal dunia Pak Ustadz? Yaitu yang Pak tukangnya itu, yang salah satu tukang itu meninggal dunia. Nah, itu. 1 orang Pak Ustadz ya? 1 orang. Kalau untuk pekerja lainnya Pak Ustadz? Pekerja lainnya 2 santri cuman luka ringan. Luka ringan Ustadz ya. Kita beralih ke Jawa Barat, saudara. Rumah warga di Kampung Cipanas, RT 6 RW 2, Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ambruk akibat pergerakan tanah pada Rabu 10 November malam. Diketahui rumah ambruk tersebut milik Rohim, tak hanya mengakibatkan rumah ambruk, terdapat juga rumah lain milik Turgandi, 54 tahun, juga mengalami keretakan cukup parah di bagian pondasi rumahnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Rizal Jalaluddin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizal. Ya, baik, Firda. Rizal, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk informasi terkait penyebab pergerakan tanah berdasarkan informasi dari warga di sana? Baik, Firda, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari warga terdampak pergerakan tanah di Kampung Cipanas, Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi ini, diduga mereka mengatakan akibat adanya pengerukan proyek wisata Geyser Cipanas yang tidak jauh dari pemukiman warga. Namun hal ini kita belum bisa memastikan secara pasti, karena dari PPMBG dan juga BPBD masih terus melakukan penelitian kaitan penyebab pasti pergerakan tanah ini. Firda. Kemudian bagaimana awal mula kejadian keretakan pergerakan tanah ini, bisa Anda jelaskan secara lebih rinci begitu, Rizal? Baik, berdasarkan keterangan dari Turgandi, salah seorang warga yang terdampak pergerakan tanah di sana, mengatakan bahwa awal mula terjadinya retakan ini 1 bulan yang lalu,
di mana dia mengatakan saat itu pergerakan terjadi setelah adanya pengerukan proyek geyser Cisolok ataupun wisata air panas yang ada di sana, Firda. Kemudian dari situ lama-kelamaan, hari demi hari, warga mengatakan pergerakan tanah itu semakin meluas dan sampai akhirnya terjadilah ambruk 1 unit rumah warga, Firda. Saat ini bagaimana kondisi terakhir berdasarkan pantauan di lapangan rumah yang terdampak pergerakan tanah ini, Rizal? Baik, pantauan di lapangan tadi siang, kami melihat di lapangan terdapat 1 rumah warga yang ambruk dan beberapa rumah yang juga terancam. Ada 1 rumah yang mengalami retakan di bagian fondasi dan juga di bagian halamannya. Saat ini mereka yang terdampak, terutama yang rumahnya ambruk, sudah mengungsi, dan yang terdampak pun mereka tidak ingin lagi menempati rumahnya karena khawatir akan terjadi pergerakan tanah susulan dan khawatir rumahnya ambruk. Namun mereka berharap dari pemerintah segera melakukan upaya-upaya agar mereka bisa menempati tempat tinggal yang baru, Firda. Berarti saat ini belum ada upaya dari pemerintah setempat terkait adanya rumah warga yang terdampak dari pergerakan tanah ini. Seperti itu, Rizal? Ya, Firda, dapat kami sampaikan bahwa memang berdasarkan keterangan dari warga, mereka belum mendapatkan jawaban dari pemerintah apakah mereka akan direlokasi ke tempat lebih aman ataupun seperti apa. Terakhir mereka hanya mendapatkan informasi masih menunggu hasil kajian dari PPMBG dan juga BPBD yang kemarin mendatangi lokasi kejadian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Rizal juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga yang terdampak rumahnya dari adanya fenomena pergerakan tanah ini bernama Turgandi. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi Pak, ini dampak dari apa sih pergerakan tanah ini? Kalau menurut saya ini dampaknya ada pengerukan itu aja. Objek wisata yang dikeruk itu. Dari dulu belum pernah ada terjadi seperti ini. Ini baru pertama kali. Baru pertama kali ini. Bapak di sini udah selama 35 tahunan belum pernah ada. Awal kejadiannya Pak, sempat ada retakan kecil dulu gak sih? Di bawah dulu ada retakan kecil. Nah, terus kan dia itu merembet ke atas. Nah, pas itu udah didam sama dia. Langsung ada retakan lagi ke jalan-jalan itu, retak semua sampai di pinggir di depan rumah juga ada retak kecil dulunya. Ya lama kelamaan hari demi hari dia itu makin membesar. Ya sampai kini ya ambruklah yang rumah sebelah itu. Sampai terjadi seperti rumah Bapak seperti ini kan. Bapak kan udah nggak tenang lah di rumah sebenarnya. Mengungsi berarti Pak saat ini? Saya ini berarti hari ini juga mau cari kontrakan juga sih. Untuk mengungsi ya? Untuk mengungsi, daripada kita menghuni selama di sini ya kalau ada terjadi apa-apa nanti atau malam. Kan sekarang menghadap musim hujan. Bener-bener lah, saya istilahnya di sini Bapak udah khawatir banget lah. Udah nggak mau lagi istilah menghuni rumah. Sempat ada pemantauan nggak Pak dari pihak terkait ke sini? Kemarin ada pemantauan ke sini. Yang dari dinas kepariwisataan, terus dari BMKG, terus dari ini juga ada lah BPBD ya? BPBD. Katanya sih belum ini, dia itu mau meremukan menunggu hasilnya seminggu atau 2 minggu, katanya begitu. Kalau menurut BMKG ini kan faktor alam katanya. Jadi tadinya sih nggak membaca ke bawah sebenarnya. Pas gitu kok jadi faktor alam, kurang mengerti. Bapak tuh sebenarnya kurang mengerti, itulah terserah dia, Bapak nggak mau bicara lagi. Tapi kata Bapak ini mah bukan karena faktor alam, ini terjadinya karena dampak adanya itulah pengerukan. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Satu di antara ruang kelas di SMP Negeri 27 Gresik tiba-tiba ambruk pada Rabu 10 November siang. Bangunan kelas 8C SMP Negeri 27 Gresik ambruk karena bangunan yang sudah lapuk. Padahal bangunan tersebut berusia kurang dari 5 tahun. Bangunan kelas 8C itu berada di tengah deretan kelas 8A dan 8B. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Willy Abraham yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Willy. Halo Filda. Willy, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi ambruknya bangunan kelas 8C SMP Negeri 27 Gresik ini? Ya Filda,
bangunan kelas 8C SMP 27 Gresik di Kecamatan Balong Panggang ini memang tiba-tiba ambruk, tidak ada hujan deras ataupun angin kencang di lokasi kejadian. Tiba-tiba saja ambruk pada siang hari menimpa ruang yang ada di depan ya, di meja guru. Kemudian saat kejadian tidak ada jam pelajaran karena para siswa dan aktivitas belajar saat itu sudah selesai, para siswa juga sudah pulang, sehingga saat kejadian ruang tersebut memang kosong juga. Willy, bisa Anda jelaskan di bagian mana saja kondisi bangunan tersebut yang ambruk? Ya, Firda, memang di deretan kelas 8 SMP 27 Gresik ini memang cukup memprihatinkan, Firda, karena di kelas 8C sendiri tiba-tiba bangunannya ambruk. Pada lini masih tahun 2018 pengerjaannya, kemudian di sampingnya ada kelas 8A, ini temboknya juga sudah retak dan jebol, kemudian sebagai kelas yang ada di belakangnya, yaitu kelas 7, juga atapnya juga banyak yang bolong, sehingga cukup memprihatinkan proses belajar mengajar di ruang kelas di SMP 27 ini. Willy, kemudian bagaimana untuk proses belajar mengajar siswa kelas 8C yang bangunan kelasnya ini ambruk? Ya, betul. Memang siswa atau pelajar kelas 8C ini sudah dialihkan ke kelas 7, yang mana lokasinya berada tepat di belakang bangunan kelas 8. Namun kondisinya juga tidak lebih baik, Firda, karena di kelas 7 atau di ruang kelas darurat saat ini atapnya juga banyak yang bolong, kemudian terlihat genting, sehingga dikhawatirkan saat ada angin kencang atau hujan deras bisa membahayakan siswa saat proses belajar mengajar. Begitu, Firda. Kemudian bagaimana saat ini tanggapan begitu atau respon dari pihak sekolah sendiri dengan adanya satu bangunan kelas yang ambruk tersebut, Willy? Ya, Firda, pihak kepala sekolah sudah melaporkan ini ke Dinas Pendidikan bahwasanya bangunan kelas sudah tidak layak lagi untuk digunakan untuk belajar mengajar karena cukup membahayakan siswa dan juga guru. Sehingga saat ini pihak sekolah sedang menunggu jawaban dari Dinas Pendidikan karena penyampaian baru disampaikan secara lisan, belum secara tertulis seperti itu, sehingga saat ini untuk mengantisipasi deretan kelas 8A, B, C dikosongkan, siswa dilarang untuk mendekat, mereka dialihkan ke ruangan kelas 7 yang ada di belakangnya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id, Willy Abraham atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Willy juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Gresik, Nuron, dan juga seorang pelajar kelas 8C bernama Syaiful. Berikut liputannya untuk Anda. Kelas 8D. Ini sekolahnya runtuh kenapa? Ya, mungkin karena faktor cuaca. Seperti hujan, jadinya kelasnya seperti ini karena nggak tahu, nggak pernah ditinggal. Ini soalnya kelas itu sudah rusak dari awal bersekolah. Pas runtuh tahu nggak? Nggak tahu soal kejadian. Posisi di mana waktu itu? Posisinya sudah belajar di rumah. Belum masuk. Hari Rabu cuman praktisnya saya kurang tahu karena pada waktu hari itu saya ada acara di Ainul Yakin, sehingga saya bisa menjelaskan yang saya tahu bahwa di ruang 8 ABC yang C ini yang ambruk atapnya karena kayunya sudah rapuh ya. Karena dimakan rayap Pak. Waktu itu ada belajar mengajar Pak? Waktu itu tidak ada belajar mengajar Pak karena anak-anak sudah selesai pulang. Ya alhamdulillah bahasa Jawanya belai selamat. Ada berapa siswa waktu itu sebelum ambruk itu? Ya kalau PTN ya separuh Pak, sesuai dengan berapa Pak? Anjuran dinas dari separuh 50% dari jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya 32 berarti 16 Pak. Separuhnya ya? Iya. Jadi semua ruangan kita isi 16. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria.
Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah, dengan stroke. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, banyak sosok-sosok keluarga yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya yakni Franz Faisal yang merupakan adik pertama dari mendiang Bibi Ardiansyah. Franz menceritakan kedekatannya dengan sang kakak, juga dengan kakak iparnya Vanessa Angel. Saat ini dirinya diberikan amanah untuk melanjutkan usaha yang dibuat oleh Vanessa dan juga kakaknya Bibi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Ikhwana Mutuah Miko yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ikhwana. Iya rekan Firda. Ikhwana, bisa Anda ceritakan berdasarkan pernyataan dari Franz Faisal sendiri, apa yang sebenarnya direncanakan oleh mendiang suami Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah sebelum meninggal dunia? Ya, sebelum meninggal Bibi sempat ingin umroh di tahun depan, namun karena terjadinya musibah ini, akhirnya rencana ini pun tidak jadi dilaksanakan. Begitu rekan Firda. Ikhwana, lantas apa amanat yang diberikan oleh mendiang Vanessa dan juga Bibi kepada Franz Faisal sebagai adik dari Bibi Ardiansyah sendiri? Berhubung Vanessa dan Bibi sudah memiliki usaha, yaitu Vanessa Wear, adik dari Bibi pun diberikan amanat untuk melanjutkan usaha tersebut. Kemudian apakah saat ini Franz juga sudah bisa ikhlas dan kuat begitu melepaskan sang kakak Bibi yang meninggal dunia dalam kecelakaan beberapa waktu lalu? Untuk saat ini Franz sendiri sudah tegar menjalani hidup karena banyaknya dukungan dari keluarga dan juga teman dari Franz sendiri. Seperti itu. Dari pihak keluarga sendiri, apakah ada informasi begitu dari Franz maupun dari ayah atau ibu dari Bibi mungkin terkait firasat sebelum sang kakak Bibi Ardiansyah ini meninggal dunia? Ya, untuk Franz sendiri tidak merasakan apapun, tidak ada firasat yang diberikan oleh almarhum Vanessa dan Bibi. Dirinya merasa seperti biasa karena sebelumnya juga Vanessa dan Bibi sering berpergian ke luar kota, namun tak ada masalah sehingga tidak ada firasat yang diterimanya. Ikhwana, mungkin bisa Anda gambarkan sedikit berdasarkan pernyataan dari Franz Faisal sendiri sebagai adik kandung dari Bibi Ardiansyah. Bagaimana sosok Bibi Ardiansyah di mata keluarga? Sosok yang bertanggung jawab dan sangat sayang sekali kepada adik-adiknya, sehingga adik-adiknya ini sangat merasa kehilangan sosok sang kakak. Seperti itu. Ikhwana, kemudian bagaimana untuk sosok dari Vanessa Angel sendiri di mata keluarga dari Franz Faisal? Untuk Vanessa sendiri sangat dekat dengan adik-adik iparnya itu, jadi sangat banyak kenangan yang didapatkan dan dan Franz sendiri selama ini sampai hari ini sering dimimpikan oleh almarhum Bibi dan Vanessa Angel sendiri. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Franz Faisal, adik kandung pertama dari mendiang Bibi Ardiansyah, suami dari Vanessa Angel. Berikut liputannya untuk Anda. Ada keinginan umrohnya, apakah bulan-bulan ini tahun atau depan, sudah bukan tahun ini. Direncanakan dari kapan maksudnya? Direncanakan sih pas mereka lagi mengandung sih segala macamnya katanya. Cuman nunggu Gala udah bisa merangkak, udah bisa tanpa hasil lah, baru mereka pengen umroh. Lagi. Gimana melihat seminggu kepergian almarhum? Kamu masih lihat fotonya atau? Masih lah, setiap aku tidur, setiap aku tutup mataku, yang aku lihat ya kapannya sama Mas Bibi doang selama seminggu ini. Aku selalu mimpiin mereka, nggak pernah mimpi yang lain. Mimpinya mungkin seperti apa? Tawanya mereka, bercanda sama mereka, segala macem. Terus aku kan juga usaha Vanessa Wear dan aku kan sering lihat Pais. Jadi yang aku pimpin selalu kayak ngeliat mereka lagi bikin konten segala macem gitu. Sejauh ini mungkin tegar sampai akhirnya bisa melewati hari-hari gitu. Karena kalau aku tegar sih, aku karena dukungan teman-teman, dukungan keluarga segala macem, banyak banget yang dukung aku dari lewat Instagram. Semangat, Kak Fran, semangat, banyak yang bilang kayak gitu.
Tapi ada firasat sebelum kepergiannya gitu. Ada pesan-pesan kan selama ini dekat gitu, selalu mendampingi mungkin. Aku benar-benar nggak punya firasat sama sekali karena mereka biasa pulang pergi dari Surabaya ke Jakarta, Bali Jakarta. Jadi kayak biasa pas lagi tanggal 3 mereka juga tinggal bilang ke aku pergi dulu ya ke Surabaya segala macem. Ya aku cuma bilang ya oke, hati-hati, paling itu doang. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Tanah Tidung kini turun level, yang semula PPKM level 3 kini menjadi level 2. Dengan turunnya level PPKM ini, Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali mensyukuri hal tersebut. Positif rate COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung pun mengalami penurunan yang signifikan. Hingga kini, kasus aktif di Kabupaten Tanah Tidung sendiri sebanyak 5 kasus. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung juga terus meningkatkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sehingga target 70% masyarakat Kabupaten Tanah Tidung yang tervaksinasi dapat tercapai. Untuk pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Tanah Tidung kini turun level yang semula PPKM level 3, kini menjadi level 2. Dengan turunnya level PPKM ini, Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali mensyukuri hal tersebut. Positif rate COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung pun mengalami penurunan yang signifikan. Hingga kini kasus aktif di Kabupaten Tanah Tidung sebanyak 5 kasus. Pemerintah Tanah Tidung juga terus meningkatkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sehingga target 70% masyarakat Tanah Tidung yang tervaksinasi dapat tercapai. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltara, ada Risnawati yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Risna. Halo Firda. Risna, bisa Anda jelaskan bagaimana upaya dari Pemkab Tanah Tidung sendiri untuk mencegah naiknya level PPKM di sana? Ya, untuk upaya dari pemerintah Kabupaten Tanah Tidung sendiri untuk mencegah naiknya level kembali ke level 3, dari pemerintah Kabupaten Tanah Tidung sendiri mengupayakan untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Dan Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus melaksanakan protokol kesehatan, mengingat hal itu sangat penting. Kemudian juga dari pemerintah Kabupaten Tanah Tidung terus menggenjot vaksinasi di Kabupaten Tanah Tidung, yang mana juga tadi pagi direncanakan untuk dilaksanakan vaksinasi sebanyak 320 dosis, hanya saja pelaksanaannya tertunda mengingat cuaca di Kabupaten Tanah Tidung tadi pagi hingga saat ini dalam keadaan tidak mendukung, seperti itu, Firda. Risna, lantas bagaimana saat ini update terkini capaian target vaksinasi di Tanah Tidung sendiri? Ya, berdasarkan dashboard aplikasi Satu Data Vaksinasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pertanggal 8 November 2021, capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Kabupaten Tanah Tidung mencapai 62,6%. Kemudian untuk dosis vaksinasi dosis kedua sendiri mencapai 38,6%. Jadi masih cukup panjang untuk Kabupaten Tanah Tidung mencapai target yaitu 70%, seperti itu. Risna, lantas ketersediaan vaksinasi di Tanah Tidung saat ini seperti apa informasinya? Ya, untuk ketersediaan dosis vaksin di Kabupaten Tanah Tidung sendiri masih berjumlah sebanyak 4.456 dosis. Kemudian juga dari Bupati Tanah Tidung menyampaikan bahwa tidak ada kendala terkait dengan pendistribusian vaksin ke Tanah Tidung, dan juga untuk vaksinasi ini untuk dosisnya sendiri dibilang masih cukup, seperti itu, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Risnawati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara bersama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kayong Utara untuk pertama kalinya melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi pelajar. Kepala SMP Negeri 1 Sukadana, Sabandi, melalui Wakil Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama 1 Sukadana, Edi Yuhardi, menyampaikan kegiatan vaksinasi tersebut pertama kali dilaksanakan pada hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Jovi Lasta yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Jovi. Halo, rekan Firda. Ya. Jovi, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana pelaksanaan vaksinasi di SMPN 1 Sukadana Kayong Utara ini? Nah, untuk bisa saya sampaikan bahwa pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi pelajar dan juga kepada masyarakat umum. Tepatnya di Aula SMP Negeri 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk kondisi dan suasananya sendiri ya, seperti yang terlampir di video tersebut bahwa suasananya aman dan lancar tentunya. Baik itu dari dukungan dari pihak sekolah maupun juga dukungan dari orang tua sendiri. Kembali rekan Firda. Jovi, bagaimana kemudian pihak sekolah memberikan pengumuman kepada orang tua murid ini mengenai vaksinasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sukadana? Nah, sebelum melaksanakan pengumuman kepada orang tua murid yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, tentunya ada sinergitas dari pihak lintas sektoral yang berada di Kecamatan Sukadana dan juga di Kabupaten Kayong Utara. Sebelum melaksanakan vaksinasi untuk pertama kali di wilayah di SMP Negeri 1 Sukadana, pihak Dinas Kesehatan sebelum melaksanakan vaksinasi telah melaksanakan sosialisasi tentang apa itu vaksin dan manfaat itu vaksin. Kemudian kalau tidak salah itu 2 minggu kemudian itu dari Polres Kabupaten Kayong Utara, tepatnya yaitu Polsek Sukadana, yaitu Kapolseknya sendiri yang datang memberikan sosialisasi penyuluhan terkait tentang apa itu vaksin dan manfaat vaksin juga kepada siswa-siswi. Nah, setelah mendapat sosialisasi dari pihak Dinas Kesehatan maupun Polsek Sukadana, barulah pihak Dinas Kesehatan melaksanakan vaksinasi itu sendiri bagi pelajar dan juga bagi masyarakat umum tentunya. Nah, selain pelajar juga masyarakat umum juga bisa untuk mengikuti vaksinasi itu sendiri. Nah, tentunya pihak sekolah ketika sebelum melaksanakan vaksinasi telah menyampaikan informasi kepada siswa-siswinya dan juga kepada orang tua muridnya. Nah, berkenaan dengan izin persetujuan vaksinasi, apakah anak-anaknya tersebut diperbolehkan atau tidak untuk mengikuti vaksinasi. Karena kita tahu bahwa saat ini vaksinasi itu sendiri sangat penting ya, izin orang tua dari siswa itu sendiri. Nah, untuk pelaksanaan vaksinasinya itu diperuntukkan kepada anak yang berumur di atas 12 tahun ke atas ya, sampai dengan 17. Nah, untuk 12 tahun ke bawah itu belum disarankan untuk saat ini. Memang ada wacana dari berdasarkan pemberitaan yang ada yaitu dari umur 6 tahun sampai 11, namun kan masih menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan. Nah, terkait dengan kegiatan vaksinasi yang berada di Kabupaten Kayong Utara sendiri, bisa saya sampaikan ya, ini data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat melalui laman Instagramnya, yaitu per tanggal 11 November 2021 ya. Bisa saya sampaikan bahwa untuk vaksinasi pertama yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara itu sendiri yaitu 31,944.000, yaitu dengan total persentase 35,27%. Nah, untuk vaksinasi kedua itu 20,893, yaitu dengan persentase 23,07%. Nah, untuk vaksinasi ketiga yaitu sekitar 512 dengan persentase 77,22%. Nah, untuk terkait dengan
hingga saat ini pada bulan November tahun 2021 terkait dengan capaian vaksinasi di wilayah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Kembali rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Jovi Lasta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan perwakilan warga dari sejumlah kelurahan melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor PT Pertamina EP Hulu Rokan Zona 4 Prabu Mulih pada Rabu 3 November. Warga melakukan aksi di depan kantor Pertamina di Kota Prabu Mulih itu lantaran kesal karena mediasi yang dilakukan oleh Wali Kota Prabu Mulih antara perwakilan warga dengan perusahaan pengerjaan proyek seismik 3D Krisan yakni PT Brau Psikologi Geofisikal, maksud kami Prospecting BGP tidak berhasil alias gagal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Edison yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Edison. Halo rekan Firda. Edison, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya unjuk rasa yang digelar oleh warga ini? Oke, dapat kami informasikan bahwa sejak beberapa waktu lalu sejumlah masyarakat ini perwakilan dari ribuan masyarakat Kota Prabu Mulih yang terdampak 3D seismik ini melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa ini sekali sudah dilakukan beberapa kali. Ini puncaknya dilakukan di depan kantor PT Pertamina. Sebelumnya unjuk rasa dilakukan di gedung DPRD Kota Prabu Mulih untuk menuntut agar dampak dari seismik ini dibayarkan oleh perusahaan BGP selaku pemenang tender kontrak pengerjaan mencari seismik 3D ini. Setelah itu dari demo di gedung DPRD tidak ada hasil, ribuan masyarakat mendatangi kantor Wali Kota Prabu Mulih dan kembali melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa juga sempat dimediasi oleh Wali Kota, namun pihak Pertamina dan pihak perusahaan sampai saat ini tidak ada jawaban, dan ganti rugi seismik ini belum juga kunjung diberikan oleh perusahaan. Dapat kami informasikan bahwa proyek 3D seismik ini mencari migas di Kota Prabu Mulih dimulai sejak 1 Januari 2021 yang lalu. Nah ini sempat dilakukan pembayaran oleh pihak perusahaan yaitu dari tanggal 1 hingga tanggal 6 pengerjaan. Namun dari Juli sampai saat ini ganti rugi tidak diberikan oleh pihak perusahaan. Ganti rugi ini sendiri khusus bagi lahan warga yang dilewati oleh pengerjaan pencarian minyak dan gas ini. Kalau untuk yang rumah-rumah retak ini masih dilakukan pendataan. Namun masyarakat sudah kecewa karena untuk ganti rugi lahan saja belum bisa dicairkan, terlebih ganti rugi untuk rumah retak. Polemik ini terjadi sebetulnya karena berdasarkan masyarakat kecewa berdasarkan pergub untuk lahan yang dilewati itu semestinya dibayar 5.000 per meter, dan untuk pengeboman di titik-titik seismik itu 50.000 per lubang. Namun dari pihak perusahaan menjanjikan lebih, bahkan ada masyarakat yang dijanjikan 2 juta per titik lubang seismik. Namun hingga saat ini ada yang dibayar dan ada yang tidak. Hal inilah yang membuat masyarakat Kota Prabu Mulih menjadi ribut dan marah dengan perusahaan ini karena ada yang dibayarkan dan ada yang tidak dibayarkan. Demikian. Edison, lantas bagaimana jawaban, apakah saat ini sudah ada respon begitu atau jawaban dari pihak perusahaan sendiri dengan adanya unjuk rasa yang digelar oleh puluhan warga ini? Unjuk rasa yang dilakukan ini hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Pertamina maupun dari perusahaan BGP. Perusahaan selalu menjanjikan bahwa akan dibayar ganti rugi dari bulan ke bulan. Mereka menjanjikan bulan ini akan dibayar, namun sampai saat ini belum dibayar. Dan terakhir informasi kita himpun di lapangan bahwa pihak perusahaan menjanjikan kepada masyarakat akan membayar pada Senin mendatang. Dan masyarakat juga masih pesimis karena tidak ada perjanjian atau surat tertulis dari pihak Pertamina Hulu Rokan
maupun dari PT BGP ini. Demikian Firda. Edison, lantas kemudian bagaimana? Apakah warga ini apabila nantinya belum kunjung juga tuntutan mereka dikabulkan oleh pihak perusahaan, apakah nantinya juga akan terus melakukan unjuk rasa di sana? Masyarakat dari 8 kelurahan, ini tepatnya 8 kelurahan karena 4 kelurahan hanya mewakili yang terdampak lebih parah. Nah, dari keseluruhan ada ribuan warga itu ada di 8 kelurahan. Masyarakat ini setiap minggu melakukan unjuk rasa di depan gedung Pertamina. Bahkan pegawai Pertamina yang ingin bekerja sempat diusir oleh para pendemo. Namun masyarakat juga sudah meminta bantuan ke Dewan, ke Wali Kota, namun tidak ada hasil. Dan mereka juga sempat mengirim surat ke BGP Pusat maupun ke Pertamina Pusat. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabu-Mulih dan Wali Kota Prabu-Mulih sudah tidak bisa memberikan jawaban kepada masyarakat, namun mereka sudah menyurati gubernur dan langsung ke kementerian. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Edison atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Edison juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga yang ikut unjuk rasa tersebut bernama Irwanto. Berikut liputannya untuk Anda. Irwanto, kita jadi lahan gitu kena juga nih. Lahanku kena. Apa tuntutan kita? Tuntutan ada kesepakatan dengan Pak Tupang, jumlah meterannya 828 meter. Sudah itu lubang normal 7, lubang offset 3, lain-lain tanam tumbuh, itu cuma padu 12 juta. Itu yang punya anak ketuntut. Sudah tuh ada sikok lagi, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Yang sudah kesepakatan dengan Pak Tupang. Nah itu baik bagi aku yang anak ketuntut. Sampai sekarang? Belum dibayar. Sampai sekarang belum ada hasil. Perjanjian kemarin membayar itu tanggal 10 bulan 8. Inilah tanggal berapa ini? Sampai sekarang belarut. Nah itu baik, cuma itu baik yang dituntut. Selain belum dibayar, tidak adil kok ya? Oh, kami itu ada kesepakatan. Hasil nego kemarin itu. Nah itu baik yang anak minta bayar. Tidak kata yang lain. Dari bulan 8 ya. Itu di mana rumah kita, Pak? Alamat rumahku di Simpang Tiga, Pak ya. Lahannya di mana, Pak? Lahannya di Kelurahan Patigalung ini lah, Pak. Oh, Area Patigalung. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Kepala Staf Presiden, mengisi kuliah tamu di Universitas Brawijaya Malang pada Jumat 12 November. Dalam kuliah tamu tersebut mengangkat bertema tentang industri mobil listrik Indonesia, lompatan menuju Indonesia maju. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Silvianita Widiawati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Silvi. Halo Firza, selamat malam. Silvi, bisa Anda jelaskan apa saja kegiatan dari Muldoko ini di Universitas Brawijaya Malang? Ya, kehadiran Pak Muldoko di Universitas Brawijaya Malang agak istimewa. Ini merupakan rangkaian dari kegiatannya di Jawa Timur.
dia mengisi kuliah tamu yang bertema tentang mobil listrik di Indonesia. Para pesertanya adalah perwakilan dari mahasiswa, para dekan, serta para wakil dekan juga media. Dia menjelaskan tentang masa depan mobil listrik di Indonesia yang diharapkan menjadi penyeimbang untuk pemakaian bahan bakar yang berbasis fosil. Namun juga ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari para peserta, termasuk dari dekan itu tentang kontinuitas dari regulasi yang nanti mendukung terkait itu. Juga masih tergantungnya pada listrik untuk pengisian bahan bakar mobil listrik, padahal itu juga ujungnya juga memakai bahan bakar fosil. Maka diharapkan ada semacam inovasi yang tak hanya tergantung pada listrik, tapi juga memakai energi energi terbarukan, misalkan dengan menggunakan sinar surya seperti itu. Sylvie, bisa Anda jelaskan seperti apa isu soal mobil listrik yang disampaikan oleh Muldoko sendiri dalam kegiatan kuliah tamu ini? Ya, menurut Muldoko memang untuk melaksanakan memproduksi mobil listrik dan untuk dipakai masyarakat itu masih belum terbuka ya, karena ada isu-isu termasuk keraguan bagaimana pasca pembeliannya, terus kualitasnya, terus pengisian tentang bahan bakarnya atau untuk isi ulang dari baterai yang digunakan untuk mobil listrik, sehingga ada keraguan dari misalkan dari pembiayaan atau perbankan yang bagi masyarakat yang ingin membelinya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang, Silvianita Widiawati atas laporan Anda. Dan tadi Tribuner Silvi juga sudah menghimpun keterangan dari Muldoko, Kepala Kantor Staf Presiden dan juga Rektor Universitas Barujaya, Profesor Nuhfil Hanafi. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi itu beberapa isu ya, di antaranya bagaimana dengan ketahanan baterai, bagaimana dengan kesiapan charging, bagaimana dengan jarak tempuhnya, pasca jualnya gimana, isu-isu yang sekarang ini kita sosialisasikan agar semuanya memahami itu dan tidak ragu-ragu untuk memberikan backup finance kepada siapapun yang akan leasing lah, yang akan macam-macam lah itu untuk membeli sehingga ada kemudahan. Itu diantaranya. Magang ya, maksudnya magang. Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti Pak Dekan Teknik akan tindak lanjuti. Ya untuk magang-magang ke sana. Tidak hanya kemana-mana magangnya kan. Iya. Ini kan salah satunya mobil listrik. Iya. Ya yang jadi isu nasional memang mobil listrik. Ya nggak apa-apa. UB sendiri Pak untuk pembuatan mobil listrik? Ya kita kan kemarin mahasiswa nggak tahu juara berapa kemarin, 2 atau berapa itu ya kemarin ya. Mobil listrik kemarin kan ada lomba juga. Jadi dosennya dengan mahasiswanya selalu tiap tahun. Barujaya ini salah satunya populer tentang mobil listrik. Ya walaupun penumpangnya sedikit, ini kan dia punya industri base ya. Di sini kan masih mengembangkan mobil pribadi. Pak, pandangan Bapak tentang mobil listrik itu gimana Pak? Ya memang masa depan itu semuanya listrik, gak hanya mobil. Semuanya. Di negara-negara maju semuanya listrik semua. Kalau di UB sendiri masih layanan mobil listrik apa sudah menunjang Pak? Belum. Jangan pelan-pelan lah ya. Tim sepak bola CP Papua sukses meraih medali emas di Peparnas 16 2021. Kepastian itu mereka dapatkan usai tim lawan Kalimantan Selatan tak mau melanjutkan pertandingan pada babak keduanya. Di babak pertama sendiri, tim Papua tengah unggul 2-1. Kapten tim Papua Albert Kass sangat bersyukur timnya bisa meraih medali emas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Abdul Majid yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Majid. Halo, selamat malam Firda. Majid, bisa Anda jelaskan bagaimana tim Papua ini bisa mendapatkan medali emas di sepak bola CP ini? Ya, benar Firda, hari ini merupakan hari terakhir di cabang olahraga sepak bola CP Peparnas ke-16 ini yang mempertemukan
merupakan tim tuan rumah antara tim Papua menghadapi tim Kalimantan Selatan. Akan tetapi di pertandingan ini tidak sampai berakhir full lantaran pada babak kedua tim Kalimantan Selatan tidak mau melanjutkan. Entah apa yang terjadi sebelumnya, namun wasit meniupkan peluit tanda akhir pertandingan dan akhirnya tim Papua keluar sebagai pemenang dan berhak meraih medali emas. Firda. Majid, lantas bagaimana tanggapan dari para pemain sendiri seperti atas raihan emas pada ajang kali ini? Ya, Firda, tadi saya juga berbincang langsung dengan kapten tim dari tim Papua yaitu Albert. Dia mengatakan sangat bangga dan sangat senang sekali atas pencapaian ini karena untuk meraih atau tampil di Peparnas ini timnya melakukan persiapan kurang lebih selama 2 tahun di Stadion Maha Chandra Universitas Cendrawasih sebagai tempat penyelenggaraan. Dan dia juga agak menyayangkan ya karena pertandingan final ini tidak bisa sampai akhir. Dia juga tidak tahu, tapi menurut dia tim Papua sangat unggul dan dia menduga kalau kejadian ini atau tim dari Kalsel itu walkout lantaran tim Kalsel menilai tidak adilnya wasit. Sementara Albert sendiri sebagai tim dari tim Papua mengatakan bahwa timnya sangat atau lebih unggul di babak pertama hingga akhirnya bisa menangkan 2-1. Firda. Majid, kemudian bagaimana harapan dari tim Papua CP sendiri setelah Peparnas kali ini? Ya, Firda, harapan dari tim Papua diutarakan Albert, dirinya dan seluruh timnya sangat berharap apabila ada kejuaraan atau event dari sepak bola CP ini, timnya akan siap ikut. Dan untuk dirinya pribadi, untuk Albert, dia juga sangat ingin bisa masuk atau tampil di timnas sepak bola CP yang memang ada kejuaraan multi event baik di Asian Para Games ataupun di kerjaan multi event lainnya. Dan sedikit saya tambahkan, Firda, bahwa pada pertandingan final tadi juga dihadiri oleh Menpora Zainuddin Amali yang turut hadir dan melakukan UPP. Dalam kesempatan itu Menpora juga saat mengikuti UPP juga mengalungkan medali kepada ketiga juara, di mana tempat ketiga ada Jawa Barat, tempat kedua Bali Selatan, dan juara dari tim Papua. Dan Menpora juga mengingatkan bahwa sebenarnya hadirnya atau eksistensi dari Peparnas ini adalah sebagai wujud dari wadah atau kebersamaan antara atlet, persatuan, dan saling solidaritas di samping ada prestasi yang harus diraih. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Abdul Majid atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Abdul Majid juga sudah menghimpun keterangan dari kapten tim Papua CP, tim sepak bola Papua CP bernama Albert K. Berikut liputannya untuk Anda. Dibuka dari Bapak? Nggak apa-apa, dibuka saya. Kakak, bagaimana tanggapan kakak dari kemenangan ini? Puji Tuhan, kemenangan yang luar biasa. Agak kencang, agak keras ya? Puji Tuhan, kemenangan yang luar biasa ya. Kita memang targetnya harus medali emas, tapi tidak sampai pertandingan selesai. Karena mungkin ada masalah atau protes dari tim tim tamu ya. Kita tidak tahu masalahnya apa. Tapi sekali lagi puji Tuhan karena kita juara. Nah, harapan dari kakak Albert sendiri untuk ke depannya gimana nih? Harapannya kalau ada sepak bola CP lagi ya mungkin kita bisa ikut lagi. Tapi masih berharap untuk bisa masuk timnas? Berharap, tapi semua tergantung dari pelatih timnas aja. Tapi sangat bangga ya dengan medali emas ini. Latihan sudah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun latihan dan buat dapat medali emas ini. Sayang aja tidak berakhir sampai pertandingan usai, itu disayangkan ya. Tapi emang lebih unggul Papua. Lebih unggul, kita lebih unggul dari mereka. Oke, siap. Terima kasih. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.